Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan kita membaca surat Al-Fatihah agar kita berjalan dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbil alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi bi yadil kiram sayyidillah lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Di dalam kelas maupun di luar kelas semangatnya harus sama. Tetap semangat dalam melaksanakan semua tugas-tugas maupun semua kegiatan yang ada. Apa yang bisa kita ambil pelajaran atau hikmah di kegiatan P5 kita kali ini? Tentunya kita harus sama-sama tahu, harus sama-sama sadari bahwa kegiatan P5 itu diharapkan kita lebih bisa untuk apa? Satu, gotong royong harus bisa kita tingkatkan lagi. Yang kedua adalah kerjasama di antara teman, kerjasama di antara kalian dalam melaksanakan semua kegiatan itu harus diperkuat. Dan yang ketiga tentunya kalian juga bisa harus bersabar. Kenapa harus bersabar? Karena ketika kalian mengerjakan tugas kalian, bisa jadi nih tugasnya dalam kelompok temennya kok agak lama yang nyelesainnya ya. Kalian harus sabar. Nah, ketika sabar maka harus juga bisa membantu. Jadi tiga hal di kegiatan ini yang harus kita ambil hikmahnya adalah apa tadi? Satu, gotong royong. Dua, kerjasama. Dan yang ketiga adalah bersabar dengan apa? Dengan segala macam karakter atau karakter dari teman-teman kita semuanya. Ya, kegiatan dulu itu manfaatnya seperti ini. Tanpa berpanjang, Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Bhinneka Tunggal Ika resmi dibuka. Selamat berkegiatan, selamat mengikuti semua kegiatan. Mudah-mudahan selalu ada manfaatnya. Bukalah matamu,
dengan daun pisang senja yang memiliki aroma yang khas. Berasal dari Jawa, lemper biasa dikenal sebagai cemilan gurih dan juga mudah. Lalu materi kedua akan dibacakan oleh Sandi. Lemper terbuat dari isian kelapa muda baru yang telah dibumbui. Karena saat itu daging ayam bisa dibilang terlalu mahal. Seiring perkembangan zaman, Satu unik nempel. Satu unik nempel diantaranya manfaat lemper dan dapat berbeda-beda tergantung dengan bahan yang digunakan. Variasi lemper ada 5. Lemper isi ayam, lemper daging sapi, lemper ikan, dibiarkan di seluruh hari. Untuk bungkus potongan dimakan. Ditambahkan ya. Letakkan di atas piring. Diberi irisan cabai merah atau daun bawang. Diberi tambahan sambal. Kue ini berasal dari Betawi dan terdapat pengaruh dari kuliner Tionghoa dan Korea. Asal usul kue apakah Kuliner diperkirakan ulatnya lebih dari 500 tahun. Itu sering digunakan sebagai makanan spesial bagi lingkungan istana pada masa menjelang kerajaan Nusantara pada zaman dahulu. Berbagai daerah Indonesia mengalami adaptasi sesuai dengan bangsa. Ciri khas makanan yang memiliki tekstur yang lentur dan lengket, memiliki rasa yang manis dan gurih, serta memiliki aroma yang khas. Merdeka belajar wujudnya nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Belajar Pancasila. Tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila. Cerdas berkarakter itu kita. Satu butir kelapa. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan buatan kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif, dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan. Gedung Sate adalah bangunan yang sangat ikonik di Kota Bandung. Gedung Sate mempunyai arsitektur perpaduan Belanda dan Indonesia. Semboyan negeri kita. Gedung Sate mempunyai simbol integrasi Jaga bersama. untuk Belajar Pancasila. cara mencampurkan ikan tenggiri yang sudah dihaluskan dengan daun bawang dan bawang putih. Belajar Pancasila. Merica bubuk, gula pasir, selama 30 menit dengan api sedang sampai matang dan Minyak yang sudah dipanaskan dengan api sedang sampai 8 Pada Tuhan yang Maha Esa. Pelan-pelan berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa berpikir kreatif, pada awalnya. dan bernalar kritis. Tepung kanji alasan untuk mempersiapkan yang kedua
yang keempat daun bawang, yang kelima bawang putih, yang keenam masako, yang ketujuh lada atau penyedap. Cimo, pertama-tama siapkan bahan-bahan yang sudah ditulis sebelumnya. Lalu tuangkan air, bawang dan kaldu. Masak hingga mendidih. Jangan lupa matikan airnya jika sudah mendidih. Agar tidak menempel. Masukkan adonan ke dalam wajan yang berisi minyak panas. Varian rasa yang menambah citra rasa seperti balado atau keju, dan bisa juga ditambah keju di dalam jajanan tradisional Jawa yang berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Didokumentasikan dalam serat centini yang diterbitkan pada abad ke-18 Masehi. Khasnya yaitu kue basah tradisional yang dibungkus dalam daun pisang. Presentasikan labbook yang berisikan tentang makanan tradisional khas Bandung yang namanya dadar gulung. Dadar gulung, ayo digulung-gulung, dibuka dulu gulungannya. Iya. Makanan populer di Eropa. Samaan dan kata-kata. Dua dadar gulung adalah opor, wajan, dan banana. Deketin lah, deketin. Nih. Yang membuat dadar gulung, satu, larutkan 250 gram tepung terigu dengan air 600 ml, lalu masukkan pewarna makanan warna hijau, teflon anti lengket, jangan sampai kering, biarkan pada kondisi lembek dan elastis. 3. Siapkan pisang yang sudah dibelah-belah. 4. Mulai proses ini dengan cara dan gulung. Cara melipatnya persis. Cakep. Arang-arang adalah makanan berberupa nasi yang berisi sayuran atau santan tirai. Yang kedua ada asal arem-arem. Arem-arem merupakan panganan tradisional khas Jawa yang populer di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta. Lauk dalam ukuran kecil. Dahulu zaman dahulu. Cireng merupakan singkatan dari aci digoreng, yang dalam bahasa Sunda artinya tepung kanci atau aci yang digoreng. Cireng berasal dari kreasi orang Sunda mengucat dengan kulit luar yang renyah dan bagian dalam yang kenyal. Empat sukil, 5 cobek, 6 piring, 7 mangkok, 8 pisau, 9. Ada tepung terigu, tepung tapioka, bawang putih halus, daun bawang, minyak bubuk, kaldu bubuk, garam, air, dan minyak. Dan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat sambal ada cabai, gula merah, dan garam secukupnya. Rumah adat khas Sunda Jawa Barat yaitu Kandangan. Dan pakaian adat khas Sunda Jawa Barat adalah kebaya. Manis di jero atau dalam bahasa Indonesia berarti manis di dalam. Misro menjadi salah satu suguhan dalam berbagai situasi. Isian yang dibuat dari gula merah dan juga memiliki rasa berbeda. Bahannya yang dibuat dengan singkong dan kelapa. Satu, potong dan parut singkong bersamaan dengan kelapanya. 2. Taruh sedikit garam agar rasanya menjadi lebih gurih. 3. Lalu potong gula. Misro merupakan perwujudan kreativitas kuliner Sunda yang menggabungkan bahan-bahan sederhana menjadi cemilan yang lezat. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
kepanjangan cilok. Cilok singkatan dari aci dicolok, adalah jajanan khas Jawa Barat khususnya di Bandung, yang terbuat dari tepung tapioka aci yang dibuat menjadi bulat. Bahan-bahan cilok adalah 1. Tepung terigu, 2. Tepung tapioka, 3. Bawang putih, 4. Daun bawang, 5. Garam, 6. lada, 7. Dari samping, dari samping. Nah, Cara membuat cilok. 1. Masukkan tepung terigu, garam, lada, daun bawang, bawang putih, dan bawang. Tadi masukkan tepung tapioka, aduk adonan cilok hingga merata. Lalu siapkan air mendidih. Masukkan cilok ke dalam air mendidih. Sampai cilok mengapung. Kalau sudah mengapung, segera diangkat. Makanan khas tradisional Indonesia berbahan dalam tepung timus berasal dari kata timur Akbar rebus atau kukus. Merupakan makanan tradisional yang berasal dari Jawa Tengah. Saat sudah menjadi aduk, Memiliki tekstur yang lanjut. tepung beras, tepung terigu, baking powder, dan garam. Aduk merata, masukkan gula. Kedua, tambahkan setengah bagian air sedikit. membuat kue cenil Kue cenil, lanjut. yang berasal dari kota Pacitan, Jawa Timur. Cenil terbuat dari tepung, kanji, gula, dan parutan kelapa. Menjadi bola-bola kecil dan kubus. Cenil dan dikonsumsi dengan kelapa parut. Biasanya dijual bersama dengan klepon, kicap, getuk, siwel, candel, bertolo, dan kepon. Sangat menarik yang akan dibacakan oleh Nazar. Makanan tradisional cenil. Cenil diperkirakan sudah ada pada zaman Mataram kuno. Sejarah cenil juga tercatat dan makanan tradisional kue cenil sangat mudah didapatkan dan cara pembuatannya yang sangat mudah yang akan dibacakan oleh Chandra. Bahan pembuatan cenil terbuat dari adonan tepung kanji atau tepung sagu yang berwarna dan dibentuk menjadi hitam. Kemudian cenil disajikan dengan kelapa parut. Cenil dulu banyak dijual di pasar tradisional, terutama pada hari pasaran. Namun kini cenil juga bisa ditemukan. Menjelaskan tentang perkembangan klepon. Etnis Tionghoa. Klepon diperkenalkan di Belanda pada tahun 1950. Klepon menjadi oleh-oleh favorit terutama selama Idul Fitri. Sampai 1923, klepon menjadi hidangan dalam jamuan makan dan ritual perayaan adat. Memiliki awal dan akhir yang pasti. Berbahan dasar ketan, gula merah, dan ketan dan kelapa memiliki kesederhanaan hidup. Masing daerah. Di daerah Sumatera dan Malaysia, klepon sering disebut dengan onde-onde. Di daerah Bali sering disebut dengan jajak klepon. Kue lupis yang berasal dari daerah Betawi. Jadi yang pertama ciri khasnya kue lupis yaitu teksturnya yang lengket, yang menggambarkan persaudaraan yang erat, dan juga biasanya kue lupis disantap di saat sarapan atau sebagai cemilan. Filosofi kue lupis. Kue lupis memiliki filosofi kesatuan,
dipegang. Adalah beras ketan. Pertama, rendam beras ketan selama 2 jam. Dorong ke depan. Yang enggak gerak, yang males gerak, Bapak dorong ke depan. Yang kencang yang kencang teriaknya. Era kita menanti berseri, kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-sila. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Coba guys, kalian gimana proses? Mak, itu warnanya dari mana? Mak, bisa dalam juga. Kita cobain ya. Udah dilihat kayaknya udah
Gak ada di sini. Ini kira-kira apa ini? Oh, nasi liwet. Ini bukan tentang gue apa ya, tapi Ini kenapa bentuknya kayak pepes? Jadi dengan itu dikasih santan di nasinya dimasak. Sedikit lembek saja, harusnya agak keras sedikit. Jadi ini prosesnya sama kayak bikin lontong kan. Air masak itu biasa kalau tapioka, tepung terigu, garam. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, bahkan binekaan global kita.
Jumat, Sabtu, Ahad belajar di rumah saja. Assalamualaikum. you.